Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imelda Maulidia, mahasiswa Politeknik Negeri Samarinda, jurusan Akuntansi, Program Studi D4 Akuntansi Manajerial. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang pengawasan. Pengawasan merupakan fungsi terakhir yang dilaksanakan di dalam manajemen. Pengawasan adalah kegiatan manajer yang diusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dari apa yang diinginkan. Nah, pengertian menurut para ahli yang pertama ada Harold Kohns and Cyril O'Donnell, yaitu pengawasan adalah fungsi manajer yang merupakan pengukuran dan perbaikan dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan daripada bawahannya agar yakin bahwa sasaran-sasaran perusahaan dan rencana yang sudah dirancang dapat tercapai. Selanjutnya yang kedua, ada George Artery. Menurut George Artery, pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan, apa yang sudah dilaksanakan, menilai dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Berikut beberapa definisi pengawasan. Pengawasan adalah usaha untuk dapat mencegah kemungkinan-kemungkinan penyimpangan dari rencana, instruksi saran yang telah ditetapkan. Kemudian, pengawasan adalah kegiatan manajer yang diusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dari suatu hasil yang diinginkan. Selanjutnya, tujuan fungsi pengawasan yang pertama ada adaptasi lingkungan, yang kedua ada umumkan kegagalan, yang ketiga mengurangi biaya, dan yang terakhir antisipasi kompleksitas organisasi. Kemudian ada proses dasar di dalam pengawasan. Yang pertama ada establishment of standard atau menciptakan standar. Standar merupakan kriteria dalam mengukur hasil pekerjaan yang telah dilakukan. Yang kedua ada measurement of performance atau pengukuran atau penilaian pelaksanaan. Hal ini untuk mengetahui seberapa jauh perusahaan, di mana bahan-bahan yang digunakan, tenaga, buruh yang dipakai, jasa-jasa diberikan, dan barang-barang diproduksi. Dan yang ketiga ada correction of deviation, tindakan perbaikan dari penyimpangan, yaitu untuk memperbaiki dan menyempurnakan segala kegiatan kebijaksanaan serta hasil kerja yang tidak sesuai dengan rencana atau standar. Lalu ada standar pengawasan. Yang pertama ada standar dalam bentuk fisik, non-moner atau tidak mengenai uang. Yang kedua ada standar moner, meliputi standar biaya, standar modal, dan standar pendapatan. Dan yang terakhir, standar abstrak, yaitu sukar diukur dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk uang. Kemudian ada tujuan pengawasan atau pengendalian. 1. Untuk mengetahui apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah digariskan. Kedua, untuk mengetahui segala sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas yang telah ditetapkan. Yang ketiga, untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan, serta kekurangan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan pekerjaan. Keempat, untuk mengetahui segala sesuatu apakah berjalan secara efisien. Yang kelima, untuk mencari jalan keluar jika terdapat kesulitan, kelemahan, atau kegagalan ke arah perbaikan. Jenis-jenis pengawasan. Ada 4 macam dasar penggolongan jenis pengawasan. Yang pertama, waktu pengawasan. Berdasarkan waktu dibagi menjadi 2, yaitu pengawasan preventif di mana pengawasan dilakukan sebelum terjadi penyelewengan, kesalahan atau deviation. Lalu yang kedua ada pengawasan represif, di mana pengawasan setelah rencana sudah dijalankan, dengan kata lain diukur hasil yang telah dicapai dengan alat pengukur standar yang telah ditentukan. Selanjutnya ada objek pengawasan. Berdasarkan objek pengawasan, pengawasan dibedakan atas bidang-bidang.
pertama, produksi. Pengawasan ini untuk mengetahui bagaimana kualitas dan kuantitas suatu produksi. Yang kedua, keuangan. Pengawasan ini dilakukan berkaitan dengan ongkos, biaya yang mudah berubah. Yang ketiga, ada waktu. Dimaksudkan untuk menentukan apakah dalam menghasilkan produksi sesuai dengan waktu yang direncanakan atau tidak. Dan yang terakhir, manusia dengan kegiatan-kegiatannya bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan yang dijalankan sesuai dengan instruksi, rencana tata kerja, atau masih perlu petunjuk yang lebih terperinci, sehingga pelaksana kegiatan lebih baik dan lancar. Selanjutnya, subjek pengawasan. Yang pertama, pengawasan intern, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan atau aparat yang pengawasannya ada pada organisasi atau instansi yang bersangkutan. Yang kedua, pengawasan ekstern yang pengawasannya dilakukan oleh atasan, orang-orang luar di luar organisasi yang bersangkutan. Dan yang terakhir, ada cara mengumpulkan fakta guna pengawasan. 1. Peninjauan pribadi, lalu laporan lisan, serta laporan tertulis, dan yang terakhir, laporan dan pengawasan terhadap hal-hal yang bersifat istimewa. Berikut syarat-syarat pengawasan. 1. Pengawasan harus mendukung sifat dan kebutuhan daripada aktivitas. 2. Pengawasan harus melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi dengan segera. 3. Pengawasan harus memiliki pandangan ke depan. 4. Pengawasan harus bersifat fleksibel. 5. Pengawasan harus serasi dengan pola organisasi. 6. Pengawasan harus ekonomis. 7. Pengawasan harus mudah dipahami dan dimengerti. 8. Pengawasan harus diikuti dengan koreksi atau perbaikan. Cukup sekian video pembelajaran kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata di dalam pembuatan video. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.